Shalom Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua senantiasa diberkati Tuhan dengan cinta, kebahagiaan, serta kita sehat semua secara lahir maupun batin. Ya, Bapak, Ibu, kita akan bersama-sama merefleksikan firman Tuhan dan kita bersama-sama mencoba untuk menghayati serta berefleksi dari setiap kejadian di dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, apakah Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda pernah mendengar cerita manusia Sisyphus? Cerita ini merupakan mitologi dari Yunani. Jadi ceritanya begini, Sisyphus ini merupakan seorang anak dari dewa angin. Nah, Sisyphus memiliki tabiat yang tidak baik. Dia ini anaknya nakal, beling, beler, ngeyelan. Nah, karena orang tuanya anyel, punya anak kok nakal, anyel, nakal, beling, ngeyelan. Nah, akhirnya orang tuanya menjadi anyel dan saking anyelnya, jengkelnya, kesalnya, akhirnya Sisyphus dihukum. Kira-kira apa yang hukuman yang diterima oleh Sisyphus? Nah, Sisyphus harus mendorong sebuah batu karang sampai ke puncak gunung. Nah, Sisyphus pun menjalani hukuman tersebut. Ia terus mendorong batu karang dari bawah sampai ke puncak gunung. Tetapi ketika batu karang itu sudah sampai ke puncak gunung, batu itu menggelinding ke bawah. Nah, akhirnya Sisyphus pun turun ke bawah, mendorong lagi batu karang itu sampai ke puncak gunung. Sesudah sampai ke puncak gunung, batunya menggelinding lagi ke bawah. Demikian terus menerus seperti itu. Namun setiap didorong ke atas kan sudah sampai ke puncak gunung, pasti batu karang itu menggelinding turun ke bawah. Begitu seterusnya. Kita dapat membayangkan ya Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda, betapa susahnya mendorong batu karang ke atas puncak gunung. Tidak mudah, pasti berat. Sisyphus harus berjuang mati-matian untuk membawa batu karang itu naik ke puncak gunung. Berkali-kali batu itu menggelinding ke bawah. Tapi Sisyphus dengan segenap kekuatannya tetap berusaha. Dia terus berjuang untuk membawa batu itu sampai ke puncak gunung itu. Dia tidak patah semangat. Dia terus berusaha sekuat tenaga agar batu itu sampai ke puncak. Setiap menggelinding didorong, setiap menggelinding didorong lagi. Dari sini kita tahu bahwa Sisyphus ini manusia yang setia, pantang menyerah, dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda, hal ini mengingatkan kita dalam perjuangan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Di dunia ini digambarkan sebagai gelanggang, arena pertandingan. Kita sedang bertanding untuk memperoleh kemenangan. Sebab seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 yang begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita bertanding melawan godaan-godaan nafsu dunia. Kita bertanding melawan rasa iri, benci, dengki, dendam. Rasul Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus mengingatkan kepada kita agar kita terus berjuang mengalahkan godaan-godaan itu. Ketika kita dapat mengalahkan godaan itu, maka kita akan beroleh hadiah. Apa hadiah yang kita terima? Yaitu kesempurnaan keselamatan. Sebab hidup kita saat ini sedang dalam perjalanan menuju kesempurnaan keselamatan. Di sini kita harus berjuang, pantang menyerah, setia, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita pertahankan keselamatan itu dan mari kita berjuang dalam pertandingan di dunia ini. Terus menjadi orang baik, setia, pantang menyerah, dan bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menolong serta memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat bertanding melawan nafsu dunia, melawan godaan itu. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang dari-Mu, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, sehingga kami dapat mengalahkan godaan itu dan kelak kami dapat mencapai kepada kesempurnaan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.